Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Kevin Dinasti Gilantara dari kelas 11 MIPA 11 Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulasan buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People in Digital Era. Pertama, identitas buku. Judul buku adalah How to Win Friends and Influence People in Digital Era, penulis Dale Carnegie and Associates Inc. bersama Braincold, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, wilayah penerbit Jakarta, tahun terbit 1936, cetakan ke-31, penerjemah Nengah Krisnarini, perwajahan isi oleh Era Septiana, dan jumlah halaman berjumlah 285 halaman. Isi resensi. Buku berjudul How to Win Friends and Influence People in Digital Era menceritakan tentang bagaimana cara bersikap dan bertindak yang menghasilkan hal positif tentang berkomunikasi. Nah, buku ini akan memberikan ilmu dan pengajaran agar komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain dapat memberikan sebuah keuntungan, bahkan dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, hal-hal penting dalam sinopsis dalam buku berjudul How to Influence and Influence People in Digital Era. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari yang namanya interaksi. Dalam interaksi tersebut, berbagai bentuk interaksi dan komunikasi dapat memberikan keuntungan dan juga kerugian. Buku ini memberikan ilmu dan pengajaran agar komunikasi atau interaksi kita dengan orang lain dapat memberikan sebuah keuntungan, bahkan dapat mengaruhi orang lain juga. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Hindari perilaku yang dapat memberikan dampak buruk ke diri kita sendiri, dan berkata yang baik, menegaskan hal baik kepada orang lain, akan membuat kita lebih dihargai oleh orang lain. Selain itu, ketahui keinginan inti dari orang lain agar kita agar orang lain dapat merasa dimengerti. Kemudian selanjutnya, buku ini juga memberi tahu hal agar kita memberikan kesan yang tahan lama. Untuk memberi kesan yang baik kepada orang lain, kita harus menunjukkan minat kita terhadap minat orang lain juga. Tersenyum kepada orang lain, mengingat nama orang dan menggunakannya, serta memilih menyimak orang lain dan membahas yang penting bagi mereka, serta membuat orang lain merasa lebih baik. Pada bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Hal yang disarankan seperti hindari argumen yang mengarah ke ketegangan, akui kesalahan dengan sungguh-sungguh dan bersikap yang ramah, serta beri pengakuan kepada orang lain. Hal utama yang didapat untuk mendapat kepercayaan orang lain adalah peduli, menghargai, dan memberikan sebuah tantangan yang positif. Selanjutnya, cara agar kita dapat memberi pengaruh atau perubahan yang baik tanpa penolakan juga dijelaskan dalam buku ini. Hal yang pertama yang dilakukan adalah awali dengan positif. Apabila terjadi kesalahan, akui dengan tulus, dan apabila ada yang melakukan kesalahan, tunjukkan kesalahan tersebut tanpa menarik perhatian. Bersikap baik kepada bawahan seperti dengan meringankan kesalahan mereka, selamatkan muka mereka, dan fokus pada kemajuan yang ada, serta sematkan reputasi yang baik pada mereka. Selain itu, buku ini juga mempengaruhi dengan baik dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan daripada memberikan perintah, dan terus terhubung terhadap pijakan yang sama. Buku ini juga memberikan bonus untuk memberikan 30 prinsip mengelola stres dan kekhawatiran. Selanjutnya, keunggulan dalam buku terhadap dua, yaitu secara fisik, buku ini sangat-sangat harum dan tahan lama keharumannya. Hingga sekarang buku ini masih sangat harum, dan uang kertas yang dipakai itu tebal, halus, dan berbahan seperti bahan yang premium. Warna kertas dengan font tulisan memudahkan untuk membaca sehingga tidak terlalu kontras dan tidak terlalu sama. Terus secara non-fisik, buku ini dapat menjelaskan dengan sangat jelas dan rinci. Terdapat contoh-contoh real peristiwa yang terjadi terhadap pembahasan yang ada dalam buku. Buku ini menjelaskan peristiwa yang sesungguhnya pernah terjadi di masa lalu dan disebutkan sebagai contoh dalam teori buku ini. Terdapat keterangan asal dari kutipan-kutipan dipakai dari sumber lain,
misal dari buku lain ataupun web lain. Dan buku ini memberikan ilmu-ilmu yang baru bermanfaat yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Terus terdapat satu kalimat penting yang dijabal dan besar di samping halaman untuk menandai informasi yang paling penting dalam pembahasan. Jadi terdapat kalimat atau kutipan kalimat yang menjadi pokok atau inti yang penting dalam pembahasan tersebut. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia formal dan menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Selanjutnya, kekurangan buku. Secara fisik, cover buku tidak terlalu tebal dan tidak terlalu kuat, sehingga cover buku mulai terjadi kerusakan. Terus kemudian desain pada cover buku kaku membosankan, tidak terlalu menarik untuk kalangan remaja karena buku hanya menggunakan cover buku yang simpel. Terus yang kedua, kekurangan secara non fisik. Terdapat istilah yang tidak dapat dimengerti oleh umum. Kemudian tidak terdapat penjelasan tentang kata teknis yang ada, tidak ada glosarium. Contoh real peristiwa yang ditampilkan merupakan peristiwa lama, peristiwa sekitar tahun 12-an atau 2000 awal. Terus judul buku membuat banyak persepsi yang kurang baik terhadap buku. Terus judulnya How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, itu seperti konotasinya kurang baik bagi masyarakat Indonesia. Kemudian isi buku tidak mudah untuk dipahami dalam sekali baca, karena isi buku selain menggunakan bahasa yang formal, sehingga buku kurang dapat dimengerti dalam hanya sekali baca. Terus yang paling terakhir, buku berjudul How to Win Friends and Influence People in Digital Era merupakan buku yang sangat bermanfaat untuk menunjang kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempengaruhi dan menjaga hubungan dengan orang lain. Buku ini sangat direkomendasikan untuk usia-usia produktif agar dapat menunjang karir dan hubungan dengan orang dewasa. Akan tetapi, buku ini lebih ke arah buku bisnis daripada buku pengembangan diri. Akan tetapi isinya tetap layak apabila dilaksanakan untuk diterapkan sejak dini. Diperlukan fokus dan pemahaman yang luar biasa agar dapat mengambil makna serta informasi sebenarnya dari buku ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.